Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, viral seorang remaja perempuan dikeroyok 9 pemuda di kota Sukabumi, Jawa Barat. Motif penganiayaan keji diketahui terkait dengan kisah asmara. Seorang remaja perempuan berinisial PM 19 tahun menjadi korban penganiayaan 9 pemuda yang kini 8 diantaranya masih dalam pengejaran kepolisian sektor Citamiang. Selain dikeroyok, korban juga dilindas motor oleh para pelaku. Atas penganiayaan ini, korban mengalami luka di bagian wajah dan punggungnya. Korban selamat setelah warga sekitar membubarkan keributan tersebut. Dari 9 orang pelaku, jajaran unit Reskrim Polsek Citamiang bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap 1 orang pelaku berinisial DMJ 19 tahun. Polisi pun masih mengejar pelaku utama berinisial R dan 8 temannya. Sementara itu, Kapolsek Citamiang Ibtu Iwan Hendi Sutisna mengungkapkan penganiayaan ini berawal dari pelaku utama R yang merasa cemburu kepada kekasihnya PM. R lantas mengajak 8 temannya untuk menganiaya korban. Sampai saat ini hasil penyelidikan kita bahwa motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Cemburu. Ya. Terus apakah mereka terlibat atau termasuk segerombolan kelompok motor atau seperti apa? Oh ya. Jadi setelah pendalaman dari kami hasil penyelidikan anggota kita di lapangan, saya tegaskan kembali bahwa si pelaku ini adalah bukan kelompok gerombolan motor ataupun geng motor. Pemirsa, cemburu membutakan 9 remaja pria hingga tega menganiaya korban yang merupakan seorang remaja perempuan. Korban dianiaya dengan sadis, kepala korban saat itu menggunakan helm sempat dilindas oleh sepeda motor. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolsek Citamiang Ibtu Iwan Hendi Sutisna. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Mbak Pera. Baik Pak Iwan, bagaimana sebetulnya kronologi korban dan para pelaku ini mengeroyok korban? Apakah pengeroyokan ini memang sudah direncanakan sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kronologisnya berawal dari korban PM ini dihubungi oleh diduga pelaku R sekitar jam 20.00. Tidak lama kemudian pelaku R bersama teman-temannya ini bertemu di lokasi yaitu di TKP dan mengajak korban ke tempat yang sepi. Setelah berada di tempat yang sepi, terjadilah di situ pengeroyokan. Salah satu yang diduga pelaku menyeret korban ke jalan dan di antara pelaku yang ke-9 ini ada yang menabrak kepala korban saat diseret. Apa sebetulnya status hubungan R dengan korban? Status hubungan R dengan korban ini diawali dengan kisah asmara. Jadi si R ini cemburu terhadap si korban PM ini. Baik, jadi memang ada hubungan asmara, kemudian motifnya cemburu sehingga melakukan pengeroyokan, mengajak teman-temannya begitu ya. Nah, Betul, Pak Iwan, 1 orang ini sudah ditangkap. Lalu bagaimana pengejaran terhadap pelaku lainnya? Baik, untuk satu orang memang sudah kita amankan, Mbak. Dari hasil pengembangan, kita memburu lagi 8 pelaku yang lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para pelaku ini bisa bertambah. Dari 8 yang kita buru pengejaran saat ini, 6 diantaranya sudah kita kantongi untuk identitasnya. Mudah-mudahan malam ini pelaku dapat diamankan. Itu Mbak. Untuk rentang usia masing-masing pelaku ini berapa saja, Pak Iwan? Baik Mbak, untuk usianya hasil identifikasi kita dan melacak dari jejak digital dari para pelaku ini, dari 9 pelaku ini hanya 1 yang diduga di bawah umur, sedangkan 8 lainnya masuk kategori dewasa Mbak. Baik. Yang lainnya tergolong dewasa. Lalu bagaimana dengan status hukum pelaku pengeroyokan yang sudah berhasil diamankan ini? Apakah sudah ada penetapan tersangka?
Baik Mbak, untuk yang sudah kita amankan yaitu inisial DMJ udah kita tetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk 8 lainnya masih kita dalami keterkaitannya dari keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang ada. Tapi kami pastikan bahwa kami pihak kepolisian akan bekerja secara profesional menurut aturan undang-undang yang berlaku. Baik. Lalu pasal apa yang disangkakan kepada pelaku ini? Untuk sementara kita akan terapkan pasal 170 ayat 2 KUHP, ancaman hukumannya selama-lamanya 7 tahun, Mbak. Baik, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Lalu bagaimana untuk korban sendiri saat ini? Kondisinya seperti apa, Pak Iwan? Untuk korban PM ini setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Samsudin Kota Sukabumi, sekarang korban sudah dibawa untuk rawat jalan di rumah keluarganya. Lalu bagaimana dengan kondisi psikis korban? Apakah ada juga pendampingan psikologis? Kita upayakan, Mbak, terus untuk pendampingan psikologis terhadap korban, Mbak. Dari kemarin sudah kita lakukan, Mbak. Baik, terima kasih Ibtu Iwan atas konfirmasinya dan sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.